Shalom. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan, kekuatan yang baru boleh Tuhan berikan kepada setiap kita sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kita, memampukan kita untuk beraktivitas, dan saatnya kita mau bersekutu bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan meninggikan namanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Hari ini pun Tuhan, kami masih merasakan kasih-Mu sungguh nyata atas hidup kami ya Bapa. Engkau memelihara kehidupan kami ya Tuhan, bahkan Engkau menyertai setiap langkah kami Bapa. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu bersama-sama Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kami merindu memuliakan nama-Mu, memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkenan atas setiap puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam setiap pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita mau masuk hadiratnya dengan hati yang penuh syukur. Haleluya. Nyanyikan nyanyian
Yesus Kristus yang berkuasa. Amin.
setia bagi setiap kami Tuhan. Begitu besar kasih setiamu Tuhan bagi setiap kami. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan, selalu nyata dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau
kasih Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu
hati kami ya Bapa. Kami rindu bertumbuh untuk menyembah Engkau lebih dalam. Biarkan itu terjadi sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Penyembahan kami kepadamu semakin hari boleh semakin dalam. Dan kami mempercayai kedalaman penyembahan kami di hadapan-Mu akan membawa kami masuk dalam sebuah dimensi yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Malam hari ini kami rindu duduk di kaki-Mu ya Bapa. Belajar daripada perkataan-perkataan-Mu. Dan kami rindu malam hari ini Kau berbicara sesuatu kepada kehidupan kami. Supaya apa yang kami rindukan boleh betul-betul terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini untuk kami belajar daripada-Mu ya Bapa. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pujian yang kita naikkan tadi berbicara bahwa kita rindu untuk lebih dalam menyembah Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang yang bernama Daniel. Secara khusus dari kehidupan doanya. Karena saya mempercayai kedalaman kehidupan doa kita akan membawa atau memimpin kita dalam kedalaman penyembahan kita. Saya ulangi lagi. Kedalaman kehidupan doa kita akan membawa kita masuk dalam kedalaman penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi kalau saudara serius dengan apa yang saudara katakan bahwa kita rindu lebih dalam untuk menyembah Tuhan, maka tidak ada jalan yang lain, yaitu memperdalam kehidupan doa kita. Saya ulang sekali lagi, karena kedalaman doa kita akan membawa kita kepada kedalaman penyembahan kita. Dan kedalaman penyembahan kita akan membawa kita masuk dalam dimensi kemuliaan yang semakin besar. Amin. Saya kepengen ya saudara, mungkin sebelum membahas Daniel ini, kita lihat sebuah ayat di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Saya akan baca ayat-ayat ini dengan cepat saja untuk menunjukkan kepada saudara. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilih orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Dan Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangan itu tak bergerak sampai matahari terbenam. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Lihat ya saudara, kisah ini menunjukkan bahwa peperangan yang sebenarnya itu adalah peperangan di dalam alam roh. Apa yang kita lakukan dengan doa-doa kita akan menentukan apa yang kita kerjakan dengan perbuatan-perbuatan kita. Saya mau tanya ya saudara, ini sebuah hukum rohani yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Kadang kita berpikir kita tidak berhasil, kita gagal. Mungkin karena kita kurang rajin atau hal-hal yang lain. Tetapi kalau kita belajar dari ayat-ayat dalam Keluaran pasal yang ke-17 ini, kita melihat dari sini bahwa kehidupan doa kita akan menentukan kehidupan yang kita kerjakan dengan tangan kita itu berhasil atau tidak.
Amin. Jadi sekali lagi, kehidupan doa kita, kedalaman kehidupan doa kita, itu akan menghasilkan sesuatu dengan apa yang kita kerjakan. Kita lihat bagaimana caranya Yosua mengalahkan orang-orang Amalek, betul dengan pedang. Tetapi ayat-ayat ini menuliskan kepada kita, pedang itu tidak ada gunanya ketika Musa menurunkan tangannya. Jadi sekali lagi, kehidupanmu berhasil atau tidak, itu ditentukan oleh kedalaman kehidupan doamu. Saudara percaya ini? Itu bukan seberapa keras engkau bekerja, bukan seberapa hebat pendidikanmu, bukan seberapa hebat pengalamanmu, tetapi segalanya diukur keberhasilan itu lewat kedalaman kehidupan doamu. Mari kita lihat sebuah ayat. Tadi saya sudah berkata kita akan belajar dari Daniel dengan cepat. Kalau kita melihat di dalam Daniel pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai yang ke-49, sudah bisa baca sendiri. Saya akan ceritakan kisahnya. Satu kali Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Dan mimpi itu membuat dia gelisah dan tidak bisa tidur. Maka kemudian dia memanggil orang berilmu. Dia panggil semua ahli jampi, ahli sihir. Dia panggil semua orang kasim, orang-orang yang pintar itu untuk menerangkan arti mimpinya. Dan ketika orang-orang yang hebat itu datang, kemudian orang-orang ini tanya, coba Raja ceritakan mimpimu, maka kami akan mengartikan mimpi itu. Kemudian Raja bilang begini, aku sudah memutuskan, aku tidak akan cerita mimpi itu, tetapi kamu harus menceritakan mimpi beserta dengan maknanya. Kalau kamu berhasil, maka akan dapat pemberian-pemberian yang luar biasa. Tapi kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan dipenggal dan rumahmu akan dibakar. Kemudian mereka sudah dengar begini ya, bahwa raja tidak akan cerita mimpinya. Mereka masih ngeyel. Mereka bilang, Raja, coba cerita mimpi. Raja marah. Ya, Raja marah. Karena dianggap orang-orang ini semua mengulur-ulur waktu. Jadi akhirnya raja mengeluarkan perintah untuk membunuh semua orang-orang bijaksana pada waktu itu. Nah, di antara orang-orang yang mau dibunuh itu ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kemudian akhirnya Daniel mendekati pemimpin pengawal raja yang namanya Aryok, tanya, kenapa raja itu kok bisa marah sekali sehingga mau membunuh semua orang-orang bijaksana? Kemudian pengawal raja ini menjelaskan, itu loh raja menyuruh orang-orang bijaksana untuk menceritakan mimpi dan artinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa. Kemudian akhirnya Daniel diajak oleh pengawal raja ini untuk ketemu dengan raja. Dan raja meminta untuk diberikan sedikit waktu untuk bisa menerangkan mimpi raja itu. Nah, coba kita lihat ya. Di dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang kedua 13 dan 14. 13, ketika dititahkan maka Daniel dan teman-temannya terancam akan dibunuh. 14. Langsung ayat yang ke-17 saja ya saudara. Kemudian Daniel pulang, mereka datang kepada Sadrak, Mesak, Abednego teman-temannya, ayat yang ke-18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang dari Allah. Di dalam terjemahan lain, supaya mereka berdoa kepada Allah, mohon belas kasihan. Dan yang luar biasa ya saudara. Ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, ayat yang ke-19, Tuhan itu menunjukkan kepada Daniel arti daripada mimpi raja itu. Nah, ini yang saya mau, seperti tadi saya sudah katakan,
kedalaman doa kita, kalau kita mau rindu mengalami kedalaman penyembahan kepada Tuhan, maka kita harus memperdalam kehidupan doa kita. Karena kedalaman doa kita akan menentukan kedalaman penyembahan kita kepada Tuhan. Coba kita lihat ya saudara. Ketika Daniel ini memutuskan untuk berdoa, ayat yang ke-20 sampai ke-23, ini adalah sebuah pujian Daniel kepada Tuhan. Terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripadanya lah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menjingkapkan hal-hal yang tak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang. Di dalam gelap dan terang ada padanya. Kita lihat ya saudara. Ketika Daniel memutuskan berdoa bersama-sama dengan teman-temannya. Mereka berdoa bukan sekedar berdoa. Tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana saya tahu itu berdoa dengan sungguh-sungguh? Saya mau tanya ya saudara. Kalau saudara tahu besok mau dibunuh. Saudara bisa doa sambil ngantuk gitu bisa? Saya lihat ya saudara beberapa orang kalau sudah ketemu dokter kemudian dokter sudah mulai bilang, Pak ini sudah Pak sudah tidak ada obatnya. Ya Bapak tinggal makan yang enak-enak saja, tidur itu. Itu kehidupan doanya itu pasti gila-gilaan. Ketika dia dengar kabar kalau ini sudah tidak bisa diatasi sakitnya, ini sudah kronis. Itu kehidupan saya punya teman, betul. Ketika dokter bilang ini sakitnya parah loh, ini mungkin tidak lama lagi meninggal. Kehidupan doanya berubah drastis. Nah, tapi saudara kan tidak harus tunggu seperti itu ya. Baru kehidupan doanya berubah. Nah, Daniel ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita lihat ya, kesungguhan doa kita akan membawa kita masuk dalam penyembahan, memuji Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita pasti melihat Tuhan itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa seringkali ya saudara, doa-doa itu menjadi sesuatu yang biasa, bahkan dihindari oleh orang. Karena begini, karena kehidupan doa itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Doa yang tidak sungguh-sungguh tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi doa yang sungguh-sungguh akan menghasilkan kuasa yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Ada seorang berkata begini, doa adalah kunci untuk membuka semua gudang kasih karunia dan kuasa Allah yang tidak terbatas. Doa yang seperti apa? Doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh kita akan melihat kuasa dan kasih Allah yang tidak terbatas. Perubahan hanya dapat dicapai melalui kekuatan doa. Ketika kita mengalami kesusahan yang sangat, doa bisa mengangkat hati kita dan mengisi dengan sukacita yang tidak terkatakan. Jadi sekali lagi, doa adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan seorang bernama Martin Lloyd Jones berkata begini, doa merupakan aktivitas tertinggi bagi jiwa manusia. Manusia yang terbesar dan tertinggi adalah manusia yang sudah berlutut, berdoa, dan berhadapan muka dengan Tuhan. Amin. Mari saudara, hari-hari ini kita belajar untuk berdoa. Kemarin saya sudah berkata, mari kita seperti yang dialami oleh Didiah Tam. Dia rindu sungguh-sungguh ya. Dia rindu untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia mengambil jalan doa. Dan jalan doa membawa dia melihat kemuliaan Tuhan. Ada seorang bernama Bill Hybels, dia seorang pendeta. Dia berkata dia mengaku jujur. Dia berkata begini, saya tahu lebih banyak mengenai doa
daripada saya mempraktekkan dalam kehidupan saya sendiri. Saya percaya saudara, saya juga banyak kali mendengar khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran mengenai doa. Tetapi seringkali bukan kurang pengajaran mengenai doa. Seringkali kita tidak mempraktekkan kehidupan doa. Dan Bill Hybels dalam bukunya, satu kali dia ada sebuah kesadaran di dalam kehidupannya. Tuhan kemudian berbicara sesuatu kepada kehidupannya. Kamu ini hanya mengajar mengenai doa. Ayo kamu harus mulai berdoa. Kemudian Roh Kudus memberi dia petunjuk secara langsung untuk belajar mengenai doa. Kemudian dia mulai mempraktekkan, gitu. Belajar dan mempraktekkan doa di dalam kehidupannya. Caranya begini, kan saya sudah berkata ya saudara. Orang kalau mau terjadi perubahan besar di dalam kehidupannya, dia tidak bisa hanya mengubah perbuatannya. Karena orang kalau mengubah hanya perbuatannya, satu kali dia akan kembali kepada kehidupan yang lama. Kalau kita mau mengalami sebuah perubahan yang radikal dan sebuah perubahan yang menetap di dalam kehidupan kita, yang harus berubah adalah pikiran kita. Makanya Tuhan menuntun Bill Hybels untuk caranya belajar dan mempraktekkan doa dengan membaca buku. Buku-buku tentang doa, Tuhan menuntun dia untuk membaca buku-buku mengenai doa. Dan kemudian mempraktekkan doa. Jadi kita belajar mengenai doa. Yang pertama itu dari orang lain lewat kesaksian-kesaksian di dalam buku mereka. Yang kedua, cara praktek doa yang paling baik adalah dengan berdoa sungguh-sungguh. Dengan berdoa itu sendiri. Dan sekali lagi ya saudara, Bill Hybels, orang yang sungguh-sungguh berdoa akan mengalami. Dia di dalam bukunya berkata begini, sejak 20 tahun saya menyediakan waktu untuk berdoa. Kehidupan doa saya berubah. Saya mengalami sebuah kepuasan yang besar di dalam kehidupan saya. Bukan karena jawaban-jawaban doa. Memang jawaban-jawaban doa sesuatu yang luar biasa. Tetapi lebih daripada jawaban-jawaban doa, saya mulai merasakan sebuah sukacita yang mengalir di dalam kehidupan saya. Karena saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dulu saya dengan Tuhan tidak saling berhubungan atau berhubungan sambil lalu. Jarang ketemu, jarang berbicara. Tetapi sekarang saya sering bertemu dengan Tuhan. Sering berbicara, sering bersekutu dengan Tuhan. Dan saya merasa saya mengenal Tuhan lebih baik lewat kehidupan doa saya. Dan dia menyarankan di dalam bukunya, kalau Roh Kudus menuntun Anda untuk mempelajari lebih banyak tentang doa, Anda sedang memulai sebuah petualangan yang indah. Mari saudara, kita memulai kehidupan sebuah petualangan yang indah dengan Tuhan. Dengan membangun kedalaman di dalam kehidupan doa. Saya lanjutkan sedikit dari Daniel ya saudara. Kita lihat ya, ketika Daniel akhirnya berdoa, dia kemudian memuji Tuhan. Sampai kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-46. Dari Daniel pasal yang kedua tadi, sesuatu yang besar terjadi. Ayat yang ke-46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar menyembah Daniel. Coba saya bisa bayangkan ya. Siapa Daniel? Daniel adalah orang bijaksana yang tadi mau dia bunuh. Betul? Ada sebuah perintah untuk membunuh semua orang-orang bijaksana. Tetapi saudara lihat ya. Ada kuasa yang begitu besar lewat doa-doa kita. Dan kedalaman doa-doa kita membawa kita dalam penyembahan. Dan penyembahan akan menyatakan kemuliaan Allah. Seorang raja yang begitu tinggi, begitu luar biasa. Menyembah Daniel. Bukan karena Daniel hebat. Tetapi karena Daniel
sudah sungguh-sungguh berdoa. Ayat seterusnya, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia. Lihat ya, akhirnya Raja Nebukadnezar pun mengakui Tuhan itu begitu luar biasa. Ayat yang ke-48, lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya banyak pemberian yang besar. Dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Sekali lagi saudara, orang yang berdoa akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Saudara percaya? Kalau saudara rindu, tangan Tuhan akan mengangkat kehidupan saudara. Sekali lagi, bukan dari timur, bukan dari barat. Tetapi tangan Tuhan akan meninggikan kita. Siapa orang yang ditinggikan oleh Tuhan? Adalah orang yang sudah sungguh-sungguh berdoa. Karena ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Malam hari ini saudara, mari saudara dan saya, kita kembali membangun kehidupan mesbah doa kita. Jangan hanya dengar khotbah mengenai doa, tetapi kita mulai mengambil keputusan untuk berdoa. Dan saya percaya saat kita mulai berdoa, kita akan dibawa Tuhan untuk melihat kemuliaannya yang melampaui segala akal. Amin. Mari kita naikkan pujian yang terakhir. Kutinggikan Engkau Tuhan, lebih dalam ku menyembah. Kita rindu penyembahan yang lebih dalam. Karena penyembahan yang lebih dalam akan membawa kita melihat masuk dalam kemuliaan Allah yang besar. Dan itu lewat kehidupan doa yang kita bangun lebih dalam. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, haleluya. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa. Ini bukan hanya sebuah ungkapan yang kami rindu katakan kepada Engkau. Tapi ini kami rindu menjadi sebuah komitmen atau kerinduan di dalam hati kami. Kami rindu untuk menyembah Engkau lebih dalam dari hari-hari yang lalu. Dan malam hari ini kami sudah belajar daripada firman-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk lebih dalam lagi masuk dalam kehidupan doa-doa. Karena kami percaya saat kami berdoa dengan sungguh-sungguh, saat kami mulai membangun kehidupan mesbah doa kami akan dibawa masuk untuk melihat kuasa dan kemuliaan-Mu dilepaskan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat kami berdoa lebih lagi, kami akan dibawa menyembah lebih dalam lagi. Dan lihat kemuliaan-Mu yang lebih besar lagi dalam kehidupan kami ya Bapa.
Berkati semua telinga yang mendengar. Jamahlah hati kami dengan kerinduan yang lebih besar. Untuk menjadi rumah-rumah doamu seperti yang kau mau ya Bapa. Biarkan semua yang mendengar mulai mengambil keputusan untuk membangun sebuah kehidupan doa yang lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya saat kami berdoa, maka kemuliaan akan dinyatakan dalam kehidupan kami seperti yang dialami oleh Daniel. Bapak, kami berdoa menyerahkan semua umat-Mu yang ambil bagian di dalam acara Worship at Home. Kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Bapak, apapun pergumulan di dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kami hadapi dalam kehidupan kami. Apapun yang kelihatannya mustahil. Kami percaya janji-Mu ya Bapak, doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami melepaskan mujizat-Mu ya Bapak. Atas semua pergumulan, masalah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Kami semua akan lihat kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Untuk kami datang menghampiri Engkau, memandang wajah-Mu. Dan melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami rindu berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan-Mu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.